Selamat pagi. Masih bersuka cita, amin. Yang masih bersuka cita, yang masih tetap semangat, sama-sama kakak undang bangkit berdiri. Ayo berdiri dong, berdiri, masa males-malesan. Semuanya sekarang teriakan haleluya 3 kali, oke? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Semuanya masih tetap bangkit berdiri. Sudah mengucap syukur belum sama Tuhan? Sudah berdoa belum tadi pagi? Sudah bilang terima kasih Tuhan Yesus? Sudah? Kalau sudah semuanya hebat. Adik-adik semua luar biasa. Sekarang mari sama-sama kakak undang tetap bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Semuanya sungguh-sungguh kita pujikan lagi. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Kakak undang sama-sama semuanya angkat tangan kanannya. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu besar tak ternilai. Terima kasih. Puji syukur bagi-Mu. Kita pujikan dari awal lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan suara yang keras. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Haleluya. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu besar tak ternilai. Terima kasih. Puji syukur bagi-Mu. Adik-adik sendiri yang memujikannya. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu besar tak ternilai. Terima kasih. Puji syukur bagi-Mu. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Semuanya ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas hari ini. Puji syukur kami naikkan hanya bagimu. Tuhan, hari ini kami akan memuji Engkau, memuliakan namamu. Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih bersuka cita? Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan selamat pagi Tuhan. Semuanya pakai gerakan ya, dan masih bangkit berdiri, oke? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati tiap-tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati tiap-tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang agak lebih lambat, oke? Kalau misalnya adik-adik lagi sama kakaknya, lagi sama adiknya, kasih jarak sama mereka. Biar kalian bisa lebih leluasa geraknya, oke? Kita ulangi lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati tiap-tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, lebih cepat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati tiap-tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, lebih cepat lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati tiap-tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang kakak buat ada sedikit permainan di sini ya. Kalau kakak bilang freeze, artinya adik-adik gerakannya harus berhenti. Misalnya nih, waktu kakak bilang freeze-nya di selamat pagi Tuhan, kan selamat pagi Tuhan gerakannya kayak gini ya kan, selamat pagi Tuhan. Nah kalau misalnya kakak bilang freeze, adik-adik langsung berhenti. Oke, siap? Kalau siap, yuk kita mulai dari awal. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati tiap-tiap hari. Matahari bersih, freeze. Ayo semuanya, freeze ya. Burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati tiap-tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung freeze. Bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Sekarang sambil lompat. Bertambah indahnya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya sekarang masih bangkit berdiri. Sudah berdiri? Sungguhan, coba sih kakak. Iya kayaknya sudah berdiri semua ini ya. Kalau misalnya adiknya masih duduk, kakaknya masih duduk, ajak ayo berdiri. Ayo kita sama-sama semangat memuji Tuhan. Amin, karena Yesus adalah pokok anggur kita. Yes? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah ku akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah ku akan, pastilah ku akan berbuah. Haleluya. Sekarang udah boleh duduk dulu, duduk dulu. Ambil nafas dulu. Sudah? Kalau sudah, kita masih tetap mau memuji Tuhan. Amin. Siapa yang di sini mau berjalan sama Tuhan Yesus? Semuanya angkat tangan yang mau berjalan sama Tuhan Yesus. Semuanya mau, amin. Haleluya. Mari kita pujikan. Kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lebih cepat, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekarang adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sambil kakak undang semuanya bangkit berdiri. Pejamkan mata. Taruh tangan kananmu di dada. Semuanya tenang. Kita persiapkan hati baik-baik. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
ada lagi yang ganggu-ganggu adiknya, ganggu kakaknya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Adik-adik sendiri yang memujikannya dengan lebih sungguh-sungguh, kedua tangan taruh di dada. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekarang semuanya masih pejamkan mata, gak ada yang main-main lagi. Semuanya tenang. Adik-adik belajar untuk fokus meskipun kita ibadah online. Meskipun kita tidak saling bertemu, tapi kakak mau supaya adik-adik belajar fokus kepada firman Tuhan, fokus untuk memuji Tuhan. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus bersama dengan adik-adik, bersama dengan kita semua. Dan melalui cerita firman Tuhan, kita bisa belajar banyak tentang Tuhan Yesus. Adik-adik percaya amin? Yang percaya pelan-pelan katakan amin. Tangannya taruh di dada. Kita pujikan lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Sambil angkat tangan kananmu tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Nanti
Kak Ika yang akan pimpin dalam doa. Mari adik-adik kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami puji dan kami muliakan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus ajari kami, anak-anak sekolah minggu, untuk boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di setiap hati anak-anak sekolah minggu, dan mereka boleh menjadi berkat berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Hai adik-adik, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi. Tante kangen loh sama kalian. Lama kita tidak pernah berjumpa. Hari ini Tante akan bercerita tentang 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Cerita tentang Daud dan Goliat. Adik-adik sudah sering mendengar cerita ini, tapi Tante akan bercerita kembali lagi. Hari ini Tante menggunakan peraga. Kita akan bercerita siapa itu Daud. Daud itu seorang anak kecil. Dia biasa mengembalakan domba ayahnya. Dan pada waktu mengembalakan domba-dombanya, dia selalu membawa tongkat. Tongkat ini untuk apa? Kalau mengembalakan domba, supaya domba-dombanya itu tidak diganggu oleh binatang-binatang buas, maka dengan tongkat ini Daud akan mengusir, akan memukul hewan-hewan yang akan mengganggu domba-dombanya. Daud sangat sayang sama domba-dombanya. Terus selain Daud mempunyai tongkat untuk mengembala, Daud ternyata juga punya yang namanya ketapel. Ini ketapelnya. Ketapel itu harus menggunakan apa lagi untuk supaya kalau mengusir hewan bisa lari. Ternyata Daud menggunakan batu. Ini di dalam ketapelnya itu ada batu. Pada saat itu orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Dan semua merasa takut. Mereka merasa gentar untuk melawan orang Filistin. Karena mereka tahu orang Filistin itu sangat tinggi-tinggi, sangat besar sekali. Tetapi Daud mengajukan diri untuk melawan dengan orang Filistin. Orang itu tinggi sekali. Kalau mau dibandingkan dengan Daud, dengan perawakan Daud yang begitu kecil, orang Filistin ini, Goliat ini sangat besar. Adik-adik bisa lihat perbandingannya. Ini. Wah, jauh sekali ya tingginya ya. Lihat, Daud tinggi cuma segini aja. Ternyata Goliat tinggi besar. Terus adik-adik lihat apa yang di bawah pada badan Goliat ini. Coba lihat ini. Wah, Goliat ternyata membawa pedang. Dia juga punya tombak. Banyak sekali ya. Ada tombak. Terus ada apa lagi? Coba dilihat ini. Ternyata dia punya ketopong untuk perang. Dia pakai untuk perang ini. Dia pakai ini. Wah, terus dia bawa apa lagi? Dia bawa tameng. Peralatan Goliat untuk berperang ternyata begitu lengkap. Terus kira-kira bisa menang enggak Daud dengan cuma membawa tongkat? Ternyata Tuhan ada di pihak Daud. Dengan membawa tongkat, dengan membawa ketapel,
Daud bisa mengalahkan Goliat. Caranya bagaimana? Dengan ketapel yang dibawa di tangan, dengan batu di dalam ketapelnya, Daud berkata, dengan nama Tuhan, aku bisa mengalahkan Goliat yang datang berperang dengan membawa pedang. Dia lempar batu yang di dalam ketapel itu. Dilemparkan ke Goliat, kena dahinya. Akhirnya Goliat jatuh. Goliat mati. Adik-adik tahu, kalau dalam kehidupan kita sekarang dan seterusnya kita mengandalkan Tuhan, sebesar apapun masalah kita bisa menghadapinya. Kita bisa mengalahkan semua permasalahan kita kalau kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama dengan kehidupan Daud saat itu, dia melawan Goliat yang besar. Tetapi Daud melihat Tuhan yang besar selalu dalam kehidupannya. Sama seperti dengan kondisi sekarang yang mungkin adik-adik ketahui. Sekarang ini adik-adik harus di dalam rumah. Tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh bermain di luar. Mungkin adik-adik merasa bosan. Kenapa saya tidak boleh bermain di luar? Kenapa saya tidak boleh ke rumah teman? Tapi kita harus taat. Kita belajar taat. Membuka telinga kita. Taat mendengarkan perintah Tuhan. Taat mendengarkan perintah guru, perintah orang tua. Apa yang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Nanti kalau semua sudah selesai, kita bisa melaksanakannya seperti biasa kembali. Kita tidak usah takut, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Untuk adik-adik yang kelas besar, mungkin adik-adik bisa mulai membacanya seperti Tante tadi bilang, di Amsal 17 ayat 40-50 tentang kehidupan Daud yang melawan Goliat. Dan untuk adik-adik yang kelas kecil, Tante mau ajarkan cara menggambar ini. Kita coba ya. Seperti kalau di sekolah minggu, kita coba. Angka 8 dibuat dulu. Yang di atas. Terus huruf D. Kita gambar huruf D. Tante mau ajarkan untuk membuat satu hewan. Setelah itu, nah, ini kita buat kakinya. Ya, bisa ya? Coba di rumah ya. Kalau tidak bisa, minta bantu sama mama atau sama kakak. Oke, kita coba lembar ketiga. Nah, kita buat ekornya dengan huruf S. Terus dibuat bentuk daun untuk gambar telinga. Sudah? Sudah ya? Coba kita lembar keempat. Nah, ekornya kita tambah lagi dengan huruf S lagi. Jadilah ekor. Terus kita tambah mata, tambah hidung, tambah mulut, terus ditambah huruf V di atas kepala. Lehernya kita tambah. Kira-kira jadi binatang apa ini? Coba. Kita lihat yang kelima. Oh, kita tambah lingkaran di atasnya. Oke, terus ditambah lagi telinganya garis sedikit aja. Ekornya kita tambah nih garis-garis kecil. Terus ditambah bulatan-bulatan untuk di badannya dan lehernya. Kakinya kita tambah sedikit. Ternyata jadi hewan jerapah. Kenapa Tante milih jerapah? Karena Tante melihat jerapah ini hewan yang tidak mudah menyerah. Hewan yang tidak mudah menyerah ini, kalau makan jerapah itu bagaimana? Ternyata menjulurkan lehernya, mencari daun-daun di atas pohon.
Kita mau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Kita selalu melihat ke atas, lihat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Terus kalau jerapah ini minum akan menundukkan kepalanya. Dia akan mencari air, menundukkan kepalanya untuk meminum air. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menundukkan diri, membawa semuanya di dalam doa kepada Tuhan. Hari ini cerita sekolah minggu Tante akhiri. Kita bisa bertemu kembali untuk minggu depan dengan kakak-kakak atau tante-tante atau om-om yang lain. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.